Oke guys, jadi kali ini aku pengen ceritain salah satu cerita creepypasta yang menurut aku lumayan serem. Bisa dibilang 8/10 deh. Dan judulnya itu Square. Jadi ceritanya, ada 5 orang pendaki gunung yang tersesat di tengah pegunungan yang pada saat itu cuacanya lagi bersalju guys. Dan karena mereka nggak kuat, salah satu dari kelima pendaki itu pun meninggal. Namun keempat temannya itu menolak untuk meninggalkan mayat dari temannya ini. Jadi mereka bawa sama mereka gitu. Jadi sampailah mereka menemukan sebuah pondok di tengah badai salju itu ya. Mereka menemukan sebuah pondok kayu dan memutuskan untuk berhenti di situ dulu, nginap gitulah istilahnya ke pondok itu. Jadi bentuk pondoknya itu sendiri berbentuk segi empat. Dan pondok ini tuh udah nampak tua tapi masih kokoh. Celakanya di pondok itu nggak ada sama sekali penerangan, sehingga mereka pun terpaksa untuk bermalaman di sana dengan keadaan gelap gulita. Bisa bayangin lah ya. Itu bagi orang fobia gelap pasti aduh menjerit-jerit manja itu. Dan mereka meletakkan mayat si temannya itu di tengah pondok itu ya guys. Lalu mereka bercakap-cakap nih. Mereka bilang gini, malam ini tuh kita nggak boleh tidur, karena kalau misalnya kita tidur kita nggak bisa nggak bangun lagi. Terus kawannya nyeletuk bilang gini, ya aku tahu, tapi bagaimana caranya biar kita nggak tertidur? Kalau kita nggak melakukan apa-apa pasti kita bakalan tertidur. Terus teman mereka ini bilang, aku tahu, kita lakukan saja suatu permainan. Kondisinya itu gelap gulita ya guys, jadi mereka nggak tahu siapa yang nyaranin game ini, terus siapa aja yang ngomong gitu. Tapi mereka bisa dengar lah dari suaranya. Terus ada yang nanya lagi, permainan apa? Lalu si temannya menjelaskan, begini, ini kan pondok bentuknya segi empat gitu ya. Kayak mana kalau misalnya kita masing-masing berdiri di tiap pojok ruangan. Nah, saat permainannya dimulai, salah satu dari kita itu bakalan berlari ke pojok lalu menepuk pundak dari orang yang terdekat, dan orang yang ditepuk itu lari lagi menepuk pundak orang lain. Jadi kayak mereka saling nepuk gitu loh. Kayak mereka lari ke sini nepuk sekali, lari ke sini nepuk sekali. Jadi kayak berkeliling lah mereka di dalam pondok itu. Terus mereka setuju. Nah, itu ide yang bagus. Boleh, kita main aja game itu. Dengan begitu, kita akan bergerak dan tubuh kita bakalan terasa lebih hangat. Dan akhirnya mereka pun melakukan permainan itu. Oke, jadi semua tampak normal, kayak biasa aja sampai akhirnya fajar pun tiba. Mereka udah mulai bisa ngelihat isi dari pondok itu dan mereka mulai merasa lega. Ternyata nih, salah satu dari mereka itu mengenali tempat tersebut dan tahu cara jalan keluar dari sana. Namun, saat mereka menyadari bentuk dari pondok tersebut, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang enggak benar. Suspicious. Lalu mereka pun mulai ketakutan nih, karena mereka menyadari sesuatu. Kalian kepikir gak sih sesuatu itu apa? Pasang telinga kalian baik dan fokus ya guys, karena ini bener-bener bikin merinding. Jadi permainan itu gak sesimpel yang mereka bayangkan. Ketika permainan dimulai, oke lah, si A nepuk pundaknya si B nepuk pundaknya si C nepuk pundaknya si D. Si D ini dia harusnya lari 2 kali untuk nepuk pundaknya si A. Tapi gak ada satupun dari mereka yang larinya 2 kali. Jadi bisa dikatakan bahwa ada yang mengisi tempat kosong ini. Siapakah itu? Dan mereka pun mulai sadar kalau misalnya pada malam itu mereka gak cuma main berempat, tapi berlima. Lalu mereka pun menatap ke mayat teman mereka yang terbujur kaku di tengah ruangan. Gimana menurut kalian? Cerita ini serem gak? Kasih rate kalian 1-10. Kira-kira ini keseramannya berapa? And ya, bagi kalian yang suka nggak tidur di malam hari, hati-hati loh, nanti kalian bisa didatangi sama Jeff the Killer. Oke, jadi ada yang request untuk kita bahas tentang salah satu tokoh creepypasta, yaitu Jeff the Killer. Oke, jadi Jeff the Killer ini tuh digambarkan memiliki wajah pucat dengan kelopak mata yang memiliki bekas terbakar dan juga gas close smell, yaitu sebuah luka akibat bekas sayatan dari sudut mulut sampai ke telinga guys, dan meninggalkan bekas berupa senyuman. Jadi bekasnya itu kayak dia lagi senyum, padahal itu bekas luka. Nah, Jeff ini tuh suka menyiksa korbannya sebelum dibunuh. Dan juga nih diceritakan kalau misalnya Jeff ini memiliki kekuatan fisik di atas manusia normal pada umumnya, dan sangat ahli menyusup ke rumah korbannya tanpa diketahui. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang background dari si Jeff the Killer ini. Jeff the Killer ini tuh punya 2 background story yang berbeda ya guys. Nah, cerita yang pertama ini cukup populer, yaitu Jeff dikisahkan adalah seorang anak yang berusia 13 tahun yang pindah ke lingkungan baru bersama dengan saudara dan juga orang tuanya. Nah, saudaranya ini tuh bernama Liu. Tapi nih setelah pindah ke lingkungan baru, Jeff itu bermasalah dengan para pembuli di lingkungan sana, yang mana menyebabkan wajahnya itu menjadi rusak akibat terkena siraman cairan kimia dan dibakar api.
Nah, ketika Jeff ini bangun, dia berada di rumah sakit, mukanya itu udah diperban sama dokter gitu. Ketika perbannya dilepas, terlihat wajahnya berubah menjadi cacat dan juga pucat pasi yang diakibatkan oleh luka bakar dengan bibir merah cerah yang memiliki tekstur kasar ya. Nah, lalu si Jeff yang tengah mengalami depresi akibat musibah yang menimpa dirinya ya, dia akhirnya menyayat wajahnya sendiri menjadi gas glow smile. Yang kayak tadi aku bilang ya guys. Jeff melakukan hal itu biar dia nggak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk tersenyum. Lalu nggak lama setelahnya, Jeff membakar kelopak matanya biar dia bisa selalu melihat wajahnya. Nah, pada saat lagi ngelakuin hal itu, lagi permak wajah lah istilahnya ya, Ibu Jeff nggak sengaja ngelihat anaknya ngelakuin hal tragis itu kepada dirinya sendiri. Dan dia kaget gitu. Lalu pergi untuk menghampiri ayahnya Jeff atau suaminya untuk memberitahu kepada ayahnya Jeff bahwa anak mereka ini udah benar-benar gila guys. Dan harus dibunuh. Karena takut nanti dia berbahaya bagi orang lain. Ya bayangin aja ya, dia bahkan berani untuk nyiksa dirinya sendiri apalagi orang lain. Jeff nih yang kebetulan mendengar percakapan dari kedua orang tuanya itu langsung marah dan menikam orang tuanya sendiri sampai meninggal. Jeff kemudian melakukan pembunuhan berantai yang mana dia membunuh setiap orang yang menolak untuk tidur di malam hari. Dan sampai cerita ini berlanjut, Jeff menamai dirinya sendiri sebagai Jeff the Killer. Nah, itu cerita versi pertama ya guys, dan lumayan populer. Mungkin kalian udah beberapa yang tahu lah. Nah, versi yang kedua itu memiliki cerita yang berbeda sekali dengan versi yang pertama. Nah, versi kedua ini tuh disebut sebagai Caesar's version dan diyakini sebagai versi kisah asli dari Jeff the Killer ini sendiri. Caesar mengeklaim bahwa dialah yang menciptakan Jeff the Killer, dan bahwa setiap cerita Jeff the Killer yang beredar di internet itu adalah bohong, or palsu, or hoax, or anything. Dan dia mengatakan bahwa Jeff the Killer ini tuh nggak pernah mengalami insiden seperti pembulian dan dibakar gitu. Caesar ini mengeklaim bahwa wajah pucat yang dimiliki oleh Jeff the Killer ini dikarenakan dia lagi mengangkat 1 galon cairan asam ke kamar mandinya untuk membersihkan bak mandinya. Dan nggak sengaja cairan itu tuh tersiram ke wajahnya. Nah, Jeff akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya yang mendengar ceritanya. Dan ya begitulah kenapa kondisinya bisa seperti itu. Dan versi ini juga diceritakan kalau misalnya nggak ada tuh Jeff the Killer yang membunuh kedua orang tuanya atau membantai orang secara sadis. Ya, itulah kira-kira kisah tentang Jeff the Killer. Mungkin bagi kalian ada yang dapat info lebih dari aku, kalian boleh langsung aja kasih komentar kalian di kolom komentar. Dan ya, sekali lagi ya guys, ini tuh cuman creepypasta, jadi nggak usah terlalu dianggap serius. Karena bisa jadi ya ini cuman cerita-cerita doang. Bahkan foto-foto yang beredar yang kalian sering lihat yang kayak gini, dari foto ini yang diedit menjadi foto Jeff the Killer. Nah, what do you think guys? Kira-kira menurut kalian ini tuh asli, beneran ada nggak sih Jeff the Killer itu? Atau ya memang cuman cerita creepypasta doang? Thank you!